Kembali lagi bersama gue Bani Isanulpala di channel Bani Inulpala, tentunya di konten storytelling with me bersama Den Demak atau Raden. Oke, kali ini gue baru mendapatkan suatu cerita dari temen gue atau dari komunitas YouTube gue, kembali lagi dari yang namanya Raden. Pas gue kemarin inget yang upload yang makrab membawa petaka itu, nah itu kan gue ngebahas noni. Nah di sana si Raden itu langsung ngasih tahu ke gue bahwa dia juga diikuti oleh sesosok noni. Seperti apa ceritanya? Penasaran kan? Oke, stay tune aja di channel gue dan jangan lupa like, comment, subscribe. Udah. Oke, ini kita langsung aja kabar Radennya. Seperti biasa lewat telepon seluler gue bakal menghubungi Den Demak itu atau si Raden itu. Jangan lupa pastinya jangan skip. Oke, kita hubungi ya. Oke, ternyata si Raden yang telepon duluan, kita angkat aja. Halo. Oke, selamat malam Bang Raden. Oke, jadi lu punya cerita apa sih, bro? Oke, gini Bani. Jadi malam ini kebetulan jam 10 malam. Jadi malam ini gue mau ceritakan sesuatu. Kalau ceritakan sebenarnya kisah pribadi sendiri gitu bro. Jadi misalnya kalau pada saat itu kejadiannya begini. Gue waktu itu kerja ya. Menceritakan tentang bahwa ada sosok yang ngikutin gue katanya bro. Kerja di mana tuh? Kecil. Kerja di mana? Kerja di mana? Kerja di salah satu percetakan di Sukabumi bro. Gitu. Jadi kan gue kalau di percetakan kan ketemu banyak customer ya kan. Dari mulai customer ibu, bapak dan semuanya lah. Terus tiba-tiba ini kejadiannya udah lama banget, sekitar tahun 2015an. Si ibu ini tuh dia sering ngelakuin gue gitu bro. Sering apa? Sorry nggak jelas bro. Sering merhatiin gue. Sering merhatiin. Oke. Jadi sering merhatiin aja gitu dari jauh. Dia itu customer juga, sering masuk ke situ gitu. Terus suatu hari gitu dia ngajakin ketemu sama gue karena gue nyimpan nomor dia secara BBM gitu. Dulu kan masih zaman BBM ya? Iya, dulu masih zaman BBM kan, mau dari WhatsApp di BBM-an. Nah ini tuh si Mbak ini udah berkeluarga sebenarnya pas gue tahu kesini-sininya. Nah dia ngajak ketemu, terus ngobrol di salah satu restoran kafe kecil gitu di mall situ. Ya. Kalau bentar bro, kalau boleh tahu itu tahun berapa sih? Tahun 2015 bro. 2015 bulan? Kok masih ingat nggak? Oh, gue lupa bulan-bulannya. Kalau nggak salah awal tahun banget ya. Oke, lanjutin bro. Tahun. Oke. Nah pada situ kan dia ngajak ketemuan terus ngobrol. Dan situ dia tiba-tiba bilang gini katanya. Situ punya banyak masalah ya katanya. Ada masalah ini. Dia kayak udah tahu pas dia ngomong gitu emang bener emang gue lagi ada masalah gitu. Itu tiba-tiba atau gimana bro? Dia ngobrol gitu, dia langsung bilang gitu. Yang bisa pertama sih basa-basi gitu. Basa-basi nanya gitu terus pas pertengahan pembicaraan dia ngomong gitu tuh. Kayaknya kamu banyak masalah yang gak perhatiin kayak begini waktu itu emang gue lagi ada masalah gitu. Oke. Wah bener banget gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, ada yang ngikutin kamu katanya dari kecil. Apa anak kecil? Oh dari kecil. Dari kecil tuh masih bayi. Oke. Terus? Nah dia bilang, gue tanya siapa ada makhluk perempuan. Dia tuh suka sama kamu masih bayi sampai sekolah SD sampai SMP tuh ngikutin terus katanya. Pas itu kan gue sebenarnya percaya nggak percaya sebenarnya yang dia ngomong
tanyain dia gitu, apakah emang bener ada atau enggak gitu kan. Oke. Di situ bentar bro. Di situ lu itu sebelum dikasih tahu sama si ibunya, lu itu emang percaya horor atau enggak sih bro? Atau lu lebih ke logika sih kalau lu? Gue sebenarnya emang sangat menyukai hal-hal yang berbau supernatural gitu. Cuman kalau ketika orang ngomong kayak gitu, gue agak sedikit shock juga gitu antara emang bener apa ada gitu. Karena gue nggak bisa ngeliat gitu. Tapi emang gue suka sama hal yang berbau supernatural lah yang kayak gitu. Oke. Di situ, masa yang bener iya katanya. Terus dia bilang makhluk ini tuh kalau misalkan gue mau ngejalan orang gitu, dia bisa gitu. Bisa diminta untuk menjadi orang, cuman syaratnya ya ada satu hal yang dikorbanin gitu. Apa katanya? Orang itu akan seperti apa gitu, lupa lah pokoknya. Dia bilang kayak gitu, udah lama soal kejadiannya. Dia bilang makhluk ini tuh bisa dibuat jahil, cuman gue belum pernah coba gitu karena gue nggak pernah lihat wujudnya gitu kan. Besoknya lagi malam harinya gue coba karena gue penasaran ya kan, gue waktu itu masih suka sama hal begituan. Gue penasaran gitu apakah bener ada atau enggak gitu. Terus gue cobain, kalau emang ada, gue malam hari pulang kerja sekitar jam 9:30-10 gitu. Gue nantangin dia gitu bro. Aduh, itu gimana bro? Gue nantangin gini, gue masih ingat banget kejadiannya di malam hari di kamar gue sendirian gitu. Gue bilang, kalau lu emang ada di sini, tolong gerakin benda apapun di kamar gue bilang gitu kan. Gue pengen liat poltergeist gitu kan. Anjing, ini merinding sumpah. Tai. Gue bilang gitu, kalau memang ada dan wujud tuh ada beneran di dalam samping gue sekarang katanya. Gue bilang gitu, tolong gerakin benda apapun gue. Tapi gak ada yang gerak gitu. Gue nunggu gak ada gerak, mungkin energi kurang kali gue pikir ya. Terus suatu itu gue penasaran lagi lah, akhirnya gue coba meremin mata gue, terus gue gituin tangan gue ke dimana aja gitu dekat situ. Gue bilang gini, kalau memang ada, sentuh tangan gue gitu. Terus gue berulang, gue bilang gitu, entah ini beneran disentuh atau emang tangan gue kepedelan karena kesemutan terlalu lama nadain tangan begitu gitu. Gue merasa emang kayak ada yang berarti tangan gue gitu, tapi gue nggak pasti itu atau bukan gitu, antara kesemutan atau yang disentuh gitu. Iya, ada dua kemungkinan ya, masih pakai logika ya di sini ya. Kemungkinannya ya. Terus gue ya udahlah, mungkin dia nyentuh kali ya begitu. Terus gue bilang gini, gue pengen tahu nama lu siapa gitu. Dalam hati tuh ngomong gitu, gue nggak teriak karena malam-malam gitu, mungkin gue teriak-teriak malam-malam kan. Iya, nggak mungkin. Gue dalam hati kayak berkomunikasi secara batin gitu lah. Gue bilang, gue boleh tahu nama lu siapa enggak gitu. Tiba-tiba gitu kan, gue emang suka bermain dengan intuisi gue gitu. Tiba-tiba dalam hati gue tuh kayak satu nama yang muncul secara tiba-tiba dan gue belum pernah tahu nama ini sebelumnya gitu. Siapa bro? Namanya itu adalah siapa? Utari. Siapa? Utari, cuman belakangnya ada nama Belandanya, nama depannya ada Indonesia-nya Utari, cuman nama belakangnya gue lupa itu nama orang Belandanya. Utari ya. Lu pernah bentar. Lu pernah itu nggak lihat sosoknya sampai sekarang atau belum? Nah, kita sebutin aja ya. Kita samain bro. Oke. Jadi gue cepet gini, besok kali gue ketemu sama si Mbak ini, gue tanya apa benar namanya Utari gitu. Gue langsung nanya gitu. Dia bilang iya. Anjay. Gue shock gitu bro. Habis itu kata dia si Mbak ini belum ngasih tahu nama sosok makhluk ini gitu. Gue bilang, terus besoknya gue nanya lagi apa benar namanya ini Utari. Dia bilang iya benar. Anjir, apa benar gitu, apa benar. Dan akhirnya gue jadi kayak tersugesti dan gue akhirnya percaya gitu. Nah, singkat cerita nih bro, ini sebenarnya panjang banget. Akhirnya di beberapa tahun ke depan, kalau nggak salah 2019 yang lalu nih bro, kejadiannya masih baru. Gue kerja di percetakan juga. Di percetakan itu ada anak laki-laki, dia itu emang indigo gitu. Iya. Ini beneran.
kan dia sering banget ngobatin orang-orang kayak gitulah, yang kesurupan diobatin sama dia dan sebagainya. Terus gue bilang nanya sama dia gitu, kan gue udah belakangan yang lalu kan tuh 2015 ya kasusnya gitu, gue agak sedikit udah lah melupakan aja sini lupa. Terus gue tanya lagi sama dia gitu, ya soalnya 4 tahun yang lalu juga kan, 4 tahun yang lalu juga kan. Iya, gue juga sering ngerasain hal yang apa ya, kadang-kadang moodnya tuh suka berubah-ubah gitu, antara mood swing atau emang pengaruh dari dia, gue nggak tahu gitu. Kadang-kadang gue suka emosional sendiri gitu, kadang-kadang pengen ya ngelakuin hal yang gila gitu, nanti kayak it's crazy, ngelakuin hal yang gila pokoknya. Ya itu efek bro, itu efek bro, emosi gue nggak akan terkontrol. Itu efek bro, efek dia ngikutin lu, itu efeknya emang. Iya mungkin kali ya. Terus pada tahun 2019 ini gue tanya sama teman gue yang indigo ini gitu, apakah masih ada yang ikutin gue atau enggak. Terus dia ngelakuin kayak semacam nerawang-nerawang gitu bro. Habis itu ada apa? Nah, dia bilang masih ada ngikutin, cuman dari jauh mantau gitu. Dia bilang itu kata anak indigo ini. Jadi sosok ini tuh mantau gue dari kejauhan tapi nggak berani dekat. Dan si anak indigo ini dapat serangan dari makhluk itu katanya. Serangannya berupa? Iya, dia kayak dijambak dan sebagainya secara supranatural gitu, tapi bukan secara fisikal ya, tapi kayak katanya secara sukmaria atau seperti apa dibilangnya. Jadi dia kan mencoba untuk menerawang, berarti kan sukmanya dia atau batinnya dia kan nggak ada di situ. Nah dia tuh kayak diserang sama makhluk itu gitu. Terus suatu ketika gue bilang gini, apakah bisa berhenti atau enggak gitu. Dia bilang gue nggak tahu katanya, tapi kalau mau dicoba boleh, cuman ini makhluknya udah marah gitu. Dia bilang katanya ngapain manggil gue, ngapain mau apa ngejauhin gue dari anak ini, katanya bilangnya gitu makhluknya ke anak indigo ini. Anjir. Terus ya gue suatu hari tuh gue bilang gue pengen minimalisasi gitu. Gue pengen ya ini gitu, ngobrol gitu ya. Iya ngobrol, gue pengen minimalisasi sama makhluk ini kalau emang bener ada dan belum diserang gitu, gue pengen nanya gitu. Ya dia sebenarnya nggak sanggup karena energi si makhluk ini tuh gede banget gitu, yang udah kesel banget sama anak indigo ini karena dia tahu kalau anak indigo ini pengen misahin makhluk ini dari gua gitu. Terus akhirnya gue mediasi lah. Pertama kali mediasi itu gue nggak bisa karena gue nolak gitu. Jadi gue nggak bisa ngomong apa, gue kaku aja gitu. Ada videonya gue inget banget waktu itu gue rekam. Oh itu dibantuin sama anak indigo itu gitu buat mediumisasinya? Iya, mediasinya sama anak indigo itu dibantuin. Cuman sekali gue tuh nggak bisa, gue kaku doang, nggak bisa ngomong apa-apa lah. Akhirnya diambil lagi, terus dimasukin ke tubuh anak indigo itu. Habis itu? Nah, habis itu ya gue tanya-tanya gitu kan, tapi sosoknya tuh dia kayak malu-malu gitu pas dia mediasi ke anak indigo itu, dia kayak kuntilanak gimana sih gitu, ngelus-ngelus rambut gitu kan. Itu tapi bro ya? Ngomongnya itu Indonesia atau Belanda sih? Indonesia. Oh berarti blasteran ya? Iya, jadi gue ceritain latar belakang makhluk ini deh ya. Sosoknya, kisahnya tuh yang gue tahu dari orang yang Simba yang dulu itu, yang tahun 2015 itu. Jadi si anak perempuan ini tuh dulunya bapaknya tuh orang Belanda. Ibunya orang Jawa, jadi blasteran gitu, bapaknya orang Belanda, ibu orang Jawa. Makanya ada nama Utari depannya, belakangnya lupa nama Belandanya apa gitu. Nah si makhluk ini tuh setelah dilihat sama anak indigo yang tahun 2019 itu, sosoknya tuh tinggi, suka pakai gaun warna putih, rambutnya tuh sepinggang, pirang gitu, kayak pirang ke kuning-kuningan gitu rambutnya. Cuman mukanya nggak jelas, rata aja gitu katanya. Lu tahu lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahu lu tahun berapa? Jadi ya. Siapanya? Lu tahu nggak lahir dia tahun berapa gitu? Gue nggak tahu tuh. Soalnya waktu pas di Indonesia gue nggak nanya lahir tahun berapa, gue nanya cuman apakah nama kamu emang Utari? Dia bilang iya. Apa kamu sering ngajarin aku? Iya, aku suka sama kamu, katanya bilang gitu. Dia ngomong gitu.
sifat stimulasi itu. Gara-gara apa tak bro sukanya bro? Jadi ada satu kisah yang dia alami sama dengan kejadian yang gue alami juga gitu. Jadi dia merasa kalau gue itu satu kisah dengan dia gitu kejadian hidupnya. Dia ini tuh meninggal karena bunuh diri bro. Oke. Jadi si orang tua bapaknya itu, dia itu sering otoriter gitu orang tuanya, terus dia merasa kayak tertekan dan akhirnya dia bunuh diri akhirnya. Oke. Pada zaman Belanda aja itu ya, atau pada pas Jepang? Iya pada zaman Belandanya. Mantap sekali bro. Kalau sekarang itu masih ngikutin? Yang terakhir kan dilepas sama yang anak indigo itu. Nah gue nggak tahu tuh dia kata anak indigo ini nggak bakal bisa pergi selamanya, maksudnya tetap bakal mantau dari jauh gitu. Oh iya, oke. Berarti sama ceritanya kayak temen gue yang itu, kan lu nonton nggak yang kemarin yang makrab itu bro? Nah itu temen gue yang cewek itu sama dipantau dari jauh sama sosok noni juga bro. Emang sih kalau noni Belanda itu temen gue juga ngerasain bahwa noni Belanda itu lebih apa ya namanya itu, lebih galak bro, lebih sensitif, lebih posesif banget. Emang sih niatnya pengen ngejagain pengen itu, tapi kan sejaga-jaganya manusia sejaga-jaganya jin tetap itu senakal-nakalnya banget manusia, sebejat-bejatnya manusia bro. Jadi jangan mau lu misalkan seneng gitu malah seneng ada yang ngejagain, nah itu salah bro, jangan, harus dilepas bro. Terus gue mau nanya lagi, itu cara ngelepasnya gimana? Kalau temen gue itu lewat ya dibantu gitulah, dimandiin sama air garam gitu. Kalau lu gimana bro? Kalau gua ngelepas itu kan sama si anak indigo ini minimalisasi, terus dia kayak secara tangan itu ditarik terus ditiup aja gitu. Oke. Itu doang. Kira-kira cuman ya gimana? Jadi gini, gue nggak tahu ya apakah emang karena diikuti dari kecil, jadi setiap gue deket sama seorang perempuan nih bro ya, setiap gue deket sama perempuan, antara gue dijauhin sama dianya, atau tiba-tiba ngejauh, atau tiba-tiba cinta gue ditolak dan sebagainya. Dan yang terakhir tuh pernah gue deket sama seorang perempuan, tiba-tiba gue pengen ngejauh aja perempuan itu gitu, asalnya gue suka gitu, tiba-tiba gue kayak pengen ngejauh aja. Oke bro. Oke, ntar gue bakal cerita di channel gue, di channel lu. Kan kita bakal collab nih, gue bakal collab sama ini. Ntar juga di part 2 nya ya guys, gue bakalan cerita lagi pengalaman gue di channelnya Raden ini, atau di apa sih nama channelnya? Demenak. Gue bakalan cerita persis kejadiannya sama dia. Nah, oke bro, lanjutin bro. Nah, nggak tahu kenapa gitu, apakah emang bener dia yang mempengaruhi, kan katanya kalau si makhluk ini tuh emang pencemburu banget, bener kata lu gitu deh. Iya. Kalau si makhluk ini emang pencemburu banget, kalau setiap gue dekat sama perempuan, dia pasti nggak mau gue dekat sama dia, jadi mau itu gue sama dia aja gitu. Memang benar bro. Tapi nggak tahu deh kalau masih ada atau enggak sekarang, tapi gue kadang-kadang walaupun gue suka beribadah juga gitu, tapi kadang-kadang nih berarti gitu berubah gue antara ini secara, kan kalau secara psikologis kalau mood udah berubah ada yang disebut dengan mood swing ya, antara itu atau emang pengaruh dari makhluk astral gitu. Iya benar. Gue datang ke psikiater nih. Oke, gue mau nanya sekali lagi bro, lu masih punya teman indigo itu kontaknya? Masih ada. Kapan kita bisa ketemu? Dia tahu masih di Bayangkara atau udah pindah atau kerja di Bandung, gue nggak tahu, tapi nomornya masih ada. Oke, kabarin aja bro, kalau bisa besok lu kabarin, kita ketemu sama dia, kita cari tahu, korek semuanya bro, oke? Wah anjir siap tahu nih, gue udah lama soalnya nggak ngobrol sama nih orang, sama anak indigonya, ntar gue coba kontaknya. Oke, ceritanya masih ada bro atau udah? Sisanya ya udah
gitu aja gitu. Terakhir sih gue bikin film tuh makhluk itu. Gimana? Terakhir gue jadiin film makhluknya. Jadiin film? Ada judulnya Aku Bukan Utari. Di mana itu, di channel YouTube bro? Enggak, di IGTV gue tayangin ada Aku Bukan Utari, itu film tahun 2000 berapa ya, 2016an kali. Jadi menceritakan kalau si Utari ini ngajak main, tapi yang ngajak mainnya bukan dia ternyata gitu. Oh gitu, oke. Ceritanya gitu. Oke, siap. Jadi guys, part 2-nya kita bakal lanjutin. Di bagian part 2-nya gue bakalan cerita pengalaman gue pribadi, gimana caranya gue penelusuran. Terus gue juga bakalan menjelaskan lagi kenapa bisa gitu sih, apa sih orang noni, kan orang ya, noni Belanda ini. Oke bro, kita lanjutin ke channel YouTube dulu ya. Siap. Oke, terima kasih guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan yang pastinya share juga. Jangan lupa nonton video-video gue sebelumnya. Terima kasih and see you next time. Bye-bye.